semuanya, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang reformasi. Yang pertama, pengertian dari reformasi. Reformasi berasal dari kata re dan formasi, di mana memiliki makna kembali dan susunan. Jika tiap kata diartikan secara harfiah, reformasi berarti susunan kembali. Masa reformasi 1998 cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia karena banyak terjadi gejolak sosial akibat kebijakan pemerintahan. Reformasi merupakan gerakan sosial politik yang bertujuan melakukan perubahan sistem kebijakan atau institusi tidak adil bagi masyarakat Indonesia. Sebelum memasuki masa reformasi, banyak ditemukan sistem kebijakan otoriter, kepentingan rakyat diabaikan, dan tindak korupsi pejabat semakin merajalela. 2. Latar belakang reformasi 1998. Gerakan reformasi 1998 muncul karena adanya krisis menyeluruh dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa akhir pemerintahan Orde Baru. Krisis ini meliputi krisis ekonomi, politik, hukum, sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. 1. Krisis ekonomi. Yang pertama, harga kebutuhan pokok melonjak drastis, sementara daya beli rakyat menurun. Yang kedua, inflasi tinggi membuat kehidupan masyarakat semakin sulit. 2. Krisis politik. Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto bersifat otoriter dan tidak memberi ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif. Yang kedua, lembaga-lembaga seperti DPR dan MPR tidak berfungsi secara independen, melainkan tunduk pada kehendak pemerintahan. 3. Krisis kepercayaan. Yang pertama, setelah berkuasa lebih dari 30 tahun, banyak rakyat kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan Soeharto. Yang kedua, demonstrasi dan kritik mulai muncul dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa dan intelektual. 4. KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama, pejabat dan pengusaha yang dekat dengan penguasa banyak mendapatkan keistimewaan ekonomi dan politik. Yang kedua, korupsi terjadi di hampir semua lembaga pemerintahan. Yang ketiga, nepotisme menyebabkan banyak jabatan penting diisi oleh keluarga atau kronis penguasa. 5. Krisis hukum dan pelanggaran HAM. Yang pertama, banyak kasus pelanggaran HAM terhadap aktivis dan masyarakat yang mengkritik pemerintahan. Yang kedua, demonstrasi mahasiswa sering dibubarkan secara keras oleh aparat keamanan. 6. Krisis sosial. Yang pertama, akibat tekanan ekonomi dan politik, muncul kerusuhan sosial di berbagai daerah. Yang kedua, ketegangan antara kelompok masyarakat meningkat. Yang ketiga, kerusuhan Mei 1998 menjadi puncak dan ledakan sosial yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian besar. 3. Tujuan reformasi. Yang pertama, tujuan gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa pada tahun 1998 adalah memperjuangkan keadilan, kebebasan, transparansi, dan demokrasi bagi rakyat Indonesia. Era reformasi memicu banyak terjadinya ketegangan sosial yang secara terbuka menuntut pemerintahan memperbaiki tatanan sistem. Yang kedua, reformasi dilakukan untuk menata kembali struktur negara mulai dari konstitusi, undang-undang, dan peraturan lainnya agar sesuai dengan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, masa reformasi dilakukan untuk melakukan perbaikan ekonomi, politik, pertahanan negara, sosial budaya, dan aspek lainnya yang tidak sesuai. Yang keempat, reformasi menuntut perubahan secara bertahap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, menghilangkan kebiasaan masyarakat Indonesia yang menyimpang seperti KKN, penyelewengan, otoriter, dan bentuk penyimpangan lain. 4. Proses terjadinya reformasi. Awal gerakan dimulai dari kampus-kampus oleh mahasiswa yang menuntut perubahan politik dan ekonomi. Tuntutan utama mahasiswa: 1. Turunkan Soeharto. 2. Hapus KKN. 3. Tegakkan supremasi hukum. 4. Adakan reformasi total dalam segala bidang. Selanjutnya, kronologi singkat. Maret 1998, Soeharto terpilih kembali menjadi presiden untuk masa jabatan ke-7. April sampai Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas. 12 Mei 1998, tragedi Trisakti, 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak mati saat demonstrasi damai.
14-16 Mei 1998 terjadi kerusuhan besar di Jakarta dan kota lain, banyak korban jiwa dan kerugian materi. 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri digantikan oleh B.J. Habibie. Inilah puncak reformasi 1998. 5. Dampak reformasi. Dampak reformasi ini dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif, yang dimana dampak positifnya demokrasi lebih berkembang, pemerintahan lebih terbuka dan partisipasi, pers bebas memberitakan fakta dan mengkritik pemerintahan, kesadaran hukum dan politik masyarakat meningkat. Dampak negatifnya meningkatnya politik uang dan pemilu. Banyak partai politik yang hanya mengejar kepentingan pribadi. Kebebasan kadang disalahgunakan untuk menyebar hoaks dan ujaran kebencian.